Kamu pasti tidak akan percaya menonton dengan video ini, dan saya telah mendapatkan penayangan 9.800. Dan saya juga telah mendapatkan jam waktu tonton 509 dengan satu video saja. Dan saya juga telah mendapatkan subscriber secara gratis satu video saja, yaitu 135 subscriber. Dan bagaimana cara untuk mempercepat mendapatkan jam waktu tonton dan mempercepat mendapatkan penayangan secepat ini? Ikuti langkah-langkah dari Mata Lentera. Apakah kamu seorang konten kreator YouTube dan tetapi channel kamu tidak kunjung dimonetisasi? Kejar jam tayang berbulan-bulan dan sehingga malas untuk berkarya di YouTube. Dan memang ini adalah ujian terbesar bagi YouTuber pemula. Kita harus melawan musuh yaitu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Syarat inilah terbatas terhitung dari 12 bulan terakhir atau setara dengan 1 tahun terakhir. Dan tetapi kalian jangan takut. Mulai sekarang cukup ikuti cara ini, jam tayang cepat kalian raih. Dan semua itu tidaklah ada kata instan. Tetapi cara inilah bisa sedikit membantu kalian untuk mendapatkan jam tayang. Nah, khususnya buat kalian yang mau ikutan join di grup B4 atau jalur hijau, link ada di deskripsi video. Grup ini bisa untuk mempercepat mendapatkan jam tayang dan bisa untuk mempercepat mendapatkan subscriber secara gratis. Nah, di balik semua itu, di sini Mata Lentera juga tidak jualan jasa, tidak jualan kelas, tidak jualan ilmu. Khususnya bila Mata Lentera ingin dijadikan membership kalian dan nikmati berbagai keuntungannya. Dan cara untuk gabung membership juga simpel dan mudah. Cukup kalian tekan gabung. Bila tertulis gabung tidak ada muncul di layar HP kamu. Link gabung membership sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Oke, selanjutnya. Di sini kita tekan saja untuk gabung. Silakan kalian pilih salah satu yang akan kalian favoritkan, mulai dari join member group. Dan kalian juga bisa untuk memilih ruang jam tayang ataupun member free promosi channel. Dan intinya silakan kalian pilih salah satu yang akan kalian favoritkan. Setiap level akan berbeda keuntungannya masing-masing. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menjadi membership Mata Lentera. Mudah-mudahan channel kalian kedepannya makin sukses dan berkembang. Oke, kita lanjut pembahasannya. Cara mudah mendapatkan 4.000 jam tayang YouTube dengan waktu singkat. Nah, di sini kita tinggal masuk saja ke aplikasi yaitu YouTube untuk push jam tayangnya. Nah, nanti kalian akan diarahkan untuk login. Silakan kalian login menggunakan dengan akun cadangan yang sudah aktif. Nah, sebelum kita lanjut untuk push jam tayang, di sini kita harus hapus histori tontonan terlebih dahulu. Dan pertama di sini kita perhatikan di pojok kanan bawah ada Anda, kita tekan saja. Dan kita lanjut perhatikan di pojok kanan atas ada ikon tanda gerigi, kita tekan. Kita pilih untuk kelola semua histori. Setelah sudah muncul seperti ini, kita tekan saja untuk hapus. Di sini ada 3 pilihan, hapus hari ini, hapus rentan khusus, dan hapus semua. Kita pilih saja untuk hapus semua. Dan lanjut kita pilih saja untuk hapus. Kita tekan untuk OK. Setelah sudah di sini kita kembali. Kita refresh saja. Nah, nanti akan tertampil seperti ini. Nah, tahap selanjutnya di sini kalian harus mempunyai dengan salah satu target channel manakah yang akan kita push jam tayang. Nah, di sini saya akan mencontohkan push jam tayang dari channel yaitu Ponsel Tutorial. Dan selanjutnya kita perhatikan di sini ada telusuri YouTube atau penelusuran. Kita tekan saja. Setelah sudah, silakan kalian masukkan atau ketik saja judul video kalian. Dan saya akan contohkan dengan judul videonya saya seperti ini. Dan lanjut di sini tambahkan dengan akhiran dari judul video tersebut yaitu nama channel masing-masing. Misalkan yaitu Ponsel Tutorial. Setelah sudah di sini kita telusuri. Nah, nanti akan tertampil seperti ini. Kita cari videonya kita apakah masuk dalam penelusuran. Nah, di sini videonya saya masuk dalam penelusuran dari ranking yaitu 1, 2, dari 2 ranking ya. Nomor urutan kedua punya saya sudah masuk dari penelusuran. Nah, untuk tahap selanjutnya di sini kita tinggal untuk memasukkan yaitu videonya kita ke dalam tontonan nanti. Nah, kita perhatikan
Di sebelah kanan ada titik 3 vertikal, kita tekan saja seperti ini. Kita simpan saja ke bagian simpan ke tontonan nanti. Nah, seperti ini. Dan ketika sudah tersimpan, di sini kita kombinasikan dengan channel punya orang lain tentang pembahasan yang sama. Nah, sistemnya kita menggunakan dengan 313. Dari channelnya kita satu dan punya orang lain yaitu 3. Nah, kita masukkan channel yang berbeda tentang pembahasan yang sama. Nah, misalkan video yang ini kita masukkan ke bagian simpan ke tontonan nanti. Dan setelah sudah, di sini kita cari video punya orang lain kembali tentang pembahasan yang sama. Nah, di sini kita tinggal masukkan ke bagian simpan tontonan nanti. Sudah masuk 2 channel atau 2 video punya orang lain, kita kembali masukkan punya orang lain kembali. Di sini kita tekan dan simpan ke bagian tontonan nanti. Nah, di sini kita selanjutnya harus yaitu memasukkan video punya kita. Nah, apakah masuk dalam penelusuran ataupun rekomendasi di sini? Kalau misalkan tidak masuk, di sini kita bisa cari video yang tadi punya kita. Kita cari. Nah, di sini kita masuk saja ke bagian profil beranda kita. Nah, di sini kita masuk ke bagian video, ambil salah satu videonya. Video manakah yang akan kita masukkan ke dalam tontonan nanti. Nah, misalkan dengan video yang ini. Simpan ke bagian tontonan nanti. Nah, ketika sudah, di sini kita keluar saja, cari videonya tentang pembahasan yang sama dengan konten kita. Nah, kita cari videonya punya orang lain. Kita cari. Nah, di sini. Nah, berhubung punya saya itu kontennya kebanyakan untuk pembahasan WhatsApp, berarti saya harus mengikuti dengan yaitu next dari konten saya. Di sini kita simpan ke tontonan nanti dan lanjut. Di sini kita masukkan ke simpan ke tontonan nanti. Seperti ini. Dan kita harus menyesuaikan dengan yaitu konten atau durasinya kita. Misalkan durasinya kita itu di sini cuma 2 menit, berarti kita harus kombinasi dengan durasi yang 2 menitan. Nah, di sini saya hanya untuk memberikan tutorialnya saja. Cara untuk mempercepat mendapatkan jam tayang ini tinggal kalian bisa untuk menyesuaikan dengan durasi tontonan kalian nanti. Nah, kita cari videonya. Nah, di sini ada 2 menit. Nah, kita tinggal masukkan lagi. Seperti ini. Setelah sudah, kita ambil videonya punya orang lain lagi, simpan ke bagian tontonan nanti. Nah, seperti ini. Kita cari lagi videonya punya orang lain seperti ini, kita masuk ke simpan ke tontonan nanti. Dan terakhir di sini kita tinggal masukkan videonya kita. Nah, kita cari nih videonya kita. Dan misalkan tidak diketemukan videonya kita sama hal seperti yang tadi. Masuk ke beranda profilnya. Setelah sudah kita ambil salah satunya yaitu yang akan kita push jam tayang. Misalkan dengan video yang ini kita masukkan ke bagian simpan tontonan nanti. Seperti ini. Nah, ketika sudah tertampil seperti ini, kita tinggal lihat daftarnya saja. Kita tekan lihat daftar. Nah, nanti akan tertampil seperti ini. Dan caranya sangat simpel sekali untuk yaitu push jam tayang. Nah, sebelum kita lanjut untuk push jam tayang, di sini kita harus mengatur terlebih dahulu agar ketika kita menonton video nanti yaitu tidak terjeda ataupun tidak dihentikan. Nah, cara untuk mengaturnya di sini kita perhatikan di pojok kanan bawah, di sini ada Anda, kita tekan saja. Nah, kita perhatikan di sini ada fitur umum, kita tekan. Nah, bagian ingatkan untuk stop menonton, kita di sini nonaktifkan atau jangan dicentang. Nah, di bagian ingatkan jika saat tertidur, di sini kita pun dicentang saja. Jangan dicentang ya maksud saya. Nah, di sini dinonaktifkan. Dan ketika sudah tersetting seperti ini, kita bisa saja untuk kembali. Kita kembali lagi. Nah, nanti akan tertampil seperti ini. Nah, tugasnya di sini ada yaitu bagian putar semua ataupun acak. Kita tekan saja untuk putar semua karena di sini kita akan push jam tayang dengan nomor seurutan yang sudah kita masukkan ke dalam tontonan nanti. Seperti itu. Nah, kita tekan saja untuk looping seperti ini. Nah, jangan untuk tekan keduanya. Berarti kalau keduanya di sini ada loop 1. Kalau loop 1 nanti kalian itu hanya terputar dengan satu video saja. Nah, kalau misalkan kalian tidak loop seperti ini nanti videonya tidak akan terputar.
gitu. Jadi kalau bisa usahakan di bagian lap 1 saja agar nanti ketika sudah ditonton sampai akhir nanti pun bisa kembali terputar dengan ulangnya seperti itu. Nah, di sini kita settingannya tidak perlu untuk mempercepat durasi tontonnya kita ya. Di sini kita lihat di pojok kanan atas ada icon gigi, kita tekan. Nah, di sini ada kecepatan pemutaran. Nah, di sini untuk kecepatan pemutaran kalian tidak perlu untuk dipercepat ataupun diperlambat. Sistem otomatis saja. Yang ingin diperubahkan yaitu misalkan kualitas video, silakan, nggak apa-apa kualitas videonya. Nah, di sini ada lanjutan, kita tekan saja. Kita ambil saja yang bagian 144 karena untuk tidak menguras dengan data internet kalian. Seperti itu. Nah, di sini kita tinggal simpel saja untuk melihat dan kita bisa sambil istirahat ataupun sambil tidur ataupun aktivitas, dan aktivitas kita pun tidak bisa diganggu ya. Karena menggunakan dengan sistem ini kita hanya bisa untuk menikmati dan bisa yaitu mendapatkan jam tayang secara gratis. Dan misalkan ada yang bertanya juga nih, Bang, apakah nanti tidak terkena spam? Nah, tentu misalkan terkena spam itu ya tentu ada. Hidup itu tidak ada yang sempurna, apalagi dengan push jam tayang seperti ini. Tetapi dengan cara inilah kita bisa lebih valid atau lebih menguntungkan mendapatkan jam tayang daripada kata spamnya. Dan usahakan juga ketika kalian push jam tayang seperti ini, harap kalian mempunyai dengan video panjang. Ya minimal 10 video panjang dengan durasi 20 ataupun setara dengan 1 jam. Yaitu untuk tujuannya untuk menghindari spam dan untuk mempercepat mendapatkan jam tayangnya. Nah, di situ kalian bisa kombinasikan dengan yaitu channel orang lain atau video punya orang lain tentang pembahasan yang sama dengan niche konten kalian. Nah, perlu mengingat ketika kalian itu akan push jam tayang menggunakan cara seperti ini, kalian pun tidak untuk diwajibkan untuk subscribe kepada channel yang akan kita push jam tayang. Nah, contoh kan punya saya seperti ini. Nah, di sini akun cadangan saya tidak untuk subscribe kepada channel yang akan kita push jam tayang. Menurutnya saya subscribe itu tidaklah penting, ya. Yang terpenting itu adalah kita push jam tayang saja. Kalau misalkan kita subscribe kepada channel yaitu cadangan kita, menggunakan dengan channel cadangan kita itu percuma. Nah, yang kita cari adalah subscribe murni atau subscribe original dari orang yang menyukai atau meminati menonton video kalian, seperti itu. Jadi kalau misalkan akun cadangan kita subscribe ya itu percuma gitu ya. Jadi nggak usah kita mencari subscribe menggunakan dengan akun cadangan. Cukup kita itu fokus memikirkan ide konten dan subscribe pun akan mengiringi videonya kita nanti. Ketika videonya kita bagus, menarik, unik, dan bermakna, dan audien itu menonton dengan tertarik pada video kalian, kalian pun akan mendapatkan subscriber secara gratis. Nah, intinya begini. Ketika kalian itu akan push jam tayang menggunakan seperti ini, kalian jangan fokus pada akun cadangan cuma satu. Kalau bisa minimal kalian harus mempunyai dengan 3 ataupun 5 akun cadangan untuk push jam tayang. Nah, karena untuk menghindari spamnya, misalkan di hari A, di hari Senin, kalian push hari ini yaitu menggunakan dengan akun cadangan yang pertama. Nah, besok di hari Selasa, kalian bisa menggunakan dengan akun cadangan yang berbeda untuk push jam tayang seperti ini. Dan selanjutnya di hari Rabu kalian pun bisa menggunakan dengan akun cadangan yang ketiga untuk push jam tayang seperti ini. Dan perlu mengingat, misalkan kalian itu akan push jam tayang menggunakan dengan cara seperti ini juga, boleh-boleh saja ini adalah sumber utama yang bagus sekali untuk mendongkrak videonya kita atau dikenali oleh algoritma. Tetapi dengan catatan, kalian jangan fokus untuk push jam tayang menggunakan cara ini saja. Tetapi kalian harus mengerti atau penerapan tentang SEO, Share Engine Optimization. Kalian pun harus mengerti tentang judul video, penerapan judul video, langsung dari deskripsi, dari tag ataupun kata kunci video, dan yang terakhir metadata adalah thumbnailnya. Nah, kalian usahakan intinya menerapkan dengan tentang SEO. Karena SEO ini adalah sumber terpenting agar video kalian itu mudah diketemukan oleh audiens. Dan mungkin begitu saja informasi dan tutorial dari Mata Lentera, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Ketika tutorial ini bermanfaat, silahkan support dengan cara like, share, comment, and subscribe. Oke, kita jumpa lagi di next videonya. Bye-bye.